Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Syukriya Azami dan Sania Nadifah Hilmi, kelas IATC, akan mempresentasikan materi dengan judul Sejarah Hermeneutika, Hermeneutika dan Linguistik. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian hermeneutika dan linguistik. Menurut bahasa, hermeneutika atau hermeneutis memiliki arti yaitu membawa sesuatu untuk difahami. Adapun proses memahami sesuatu di sini pasti melibatkan bahasa, karena bahasa merupakan mediasi paling sempurna dalam suatu proses. Adapun bahasa biasa dipelajari atau diperdalam dalam suatu disiplin ilmu yang namanya ilmu linguistik. Linguistik itu artinya ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang objeknya adalah bahasa. Bahasa di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa dijadikan objek keilmuan, maka ia mengalami pengkhususan. Hanya yang dianggap relevan saja yang diperhatikan. Jadi yang diteliti dalam linguistik atau ilmu bahasa ini adalah bahasa sehari-hari yang sudah diabstraksi. Dengan demikian, seperti anggukan, deheman, dan semacamnya bukan termasuk objek yang diteliti dalam ilmu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Maka, tema atau objek dari linguistik adalah bahasa itu sendiri. Objek yang menjadi cakupannya tersebut antara lain adalah ilmu aswat atau ilmu tentang bunyi, ilmu syarf atau morfologi, ilmu nahwu atau sintaksis, dan ilmu dalalah atau semantik. Yang dikaji di dalam linguistik bukanlah tentang bahasa Perancis, Inggris, Arab, maupun Jerman. Akan tetapi, linguistik mengkaji realitas bentuk bahasa yang bervariasi dan intonasi-intonasi yang ada di dalam perkataan manusia atau bahasa itu sendiri. Dalam realitas atau kenyataannya, terkadang bahasa lebih menentukan daripada fakta maupun perbuatan. Bahasa merupakan ruang bagi pengalaman yang bermakna. Dengan demikian, bahasa dengan segala aturannya tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan pemikiran manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu istilah dalam ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Bahasa bisa dimaknai sebagai tanda atau lambang, alat komunikasi, perangkat budaya, dan sebagainya. Makna yang bermacam-macam inilah yang akhirnya melahirkan bermacam-macam ilmu bahasa dengan istilah yang berbeda-beda pula. Yang pertama adalah istilah retorika atau ilmu tentang persuasif, yaitu bahasa yang mengandung bujuk rayuan. Kemudian yang kedua ada ilmu filologi. Filologi adalah historical and comparative linguistic atau linguistik sejarah dan perbandingan. Atau lebih ringkasnya, filologi adalah the study of chronological development of language, yaitu studi perkembangan kronologis dari bahasa. Yang ketiga ada ilmu semiotik atau semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu yang berurusan dengan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, mulai dari sistem hingga proses yang berlaku dalam penggunaan tanda. Pada mulanya, ilmu semiotik atau semiotika ini digunakan dalam kajian sastra saja, namun kemudian masuk juga pada bidang ilmu yang lain, yakni semua yang berkaitan dengan tanda. Ia mencakup mulai tanda bahasa hingga tanda budaya. Demikian, semua objek yang berkaitan dengan humaniora itu bisa dianalisis menggunakan semiotika atau ilmu semiotik.
Sebab semua objek humaniora itu berkaitan dengan tanda, termasuk di dalamnya yaitu bahasa. Kemudian yang terakhir ada ilmu linguistik yang sudah kita bahas pada pembahasan yang awal tadi. Ilmu linguistik yaitu ilmu bahasa. Lebih spesifiknya yaitu linguistik hanya memiliki satu bahasan pokok, yakni sistem bahasa ditinjau dari sudut bahasa dan untuk bahasa itu sendiri. Lebih mudahnya, linguistik adalah ilmu pengetahuan yang memiliki objek formal bahasa lisan maupun tulisan, yang kajiannya dilakukan secara ilmiah. Maksudnya adalah sistematis, rasional, dan objektif dalam kaji realitas bahasa. Linguistik tidak mengkaji norma bahasa. Semua bahasa adalah objek yang setara di mata linguistik. Demikian kajiannya meliputi struktur, fungsi, dan pemakaian bahasa baik secara internal maupun eksternal, sinkronik maupun diakronik. Dari sini sudah jelas bahwa linguistiklah yang terbingkai dalam analisis sastra. Dan analisis sastra terbingkai dalam analisis semiotika atau ilmu semiotik. Artinya, telaah linguistik harus dilakukan dengan sikap bahwa sistem tanda bahasa, objek yang dikaji linguistik itu merupakan bagian dari sistem ilmu semiotik sosial. Sebagai sistem semiotik sosial, bahasa bukan terwujud sebagai kalimat dan ujaran, akan tetapi sebagai teks dan wacana. Karena posisinya sebagai wacana, maka makna sistem tanda bahasa itu ditentukan oleh ciri interpersonal dan konteks penggunaannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas hermeneutika sebagai dasar ilmu linguistik yang akan diterangkan oleh Mbak Sania Nadhifa Hilmi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hermeneutika sebagai dasar ilmu linguistik. Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika berkembang menjadi beragam pengertian, sebagaimana diperinci oleh Richard E. Palmer, yang salah satunya adalah hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa. Berkaitan dengan pembahasan kali ini, hermeneutika dipahami sebagai ilmu pemahaman bahasa. Dari kapasitasnya sebagai ilmu filologi, hermeneutika melangkah menjadi suatu ilmu bahasa atau linguistik. Hermeneutika difungsikan sebagai suatu ilmu untuk memahami berdasarkan teori-teori linguistik. Hermeneutika menjadi landasan bagi segala interpretasi teks, karena memaparkan segala kondisi yang pasti ada dalam setiap interpretasi. Prosedur yang dijalankan adalah berusaha menyusup lebih jauh di balik suatu teks. Pada sisi lain, hermeneutika juga berurusan dengan teks-teks, sementara bahasa merupakan pembentuk teks. Dengan demikian, hermeneutika juga memandang penting masalah-masalah linguistik. Gagasan ini juga terlontar dalam hermeneutika klasik dan hermeneutika modern yang terkhusus sangat ditekankan pada hermeneutika Gadamer. Menurut Gadamer, bahasa itu bukan hanya sebagai media penyaluran pemahaman, melainkan pembentuk suatu pemahaman. Dengan ibarat lain, hakikat dan substansi pemahaman itu adalah bahasa. Berdasarkan gagasan ini, ilmu hermeneutika mempunyai hubungan erat dengan linguistik beserta cabang-cabang dan metode-metodenya yang beragam. Pada hakikatnya, bisa dikatakan bahwa ilmu hermeneutika itu mengambil manfaat dari pembahasan linguistik. Begitu pula linguistik, khususnya pengkajian yang merumuskan fungsi, kaidah, dan kerangka bahasa, sangatlah terkait dengan ilmu hermeneutik, khususnya penerapan hukum dan kaidah bahasa. Kompetensi linguistik dan kemampuan mengetahui seseorang sangat menentukan keberhasilan sebuah interpretasi. Interpretasi mencakup pemahaman. Untuk membuat suatu interpretasi harus terlebih dahulu mengerti atau memahami. Bila seseorang mengerti, maka sebenarnya ia telah melakukan interpretasi dan juga sebaliknya. Mengerti dan interpretasi menimbulkan lingkaran hermeneutika. Pemikiran Gadamer yang tidak boleh kita abaikan
yaitu tentang hubungan hermeneutika dengan bahasa, atau lebih khusus lagi adalah hubungan antara memahami atau mengerti dengan bahasa. Hal ini karena memahami tidak mungkin tanpa bahasa, maka Gadamer menegaskan bahwa bahasa adalah tugas hermeneutika. Dalam perspektif hermeneutik, bahasa dipandang sebagai pusat gravitasi. Karena kajian hermeneutika adalah tentang teks, maka bahasa teks mendapat posisi yang cukup tinggi. Pandangan ini dikemukakan Gadamer yang menjadikan teks sebagai objek utama hermeneutikanya. Menurutnya, teks tertulis menjadi tugas hermeneutika yang sebenarnya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai urgensi bahasa dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagai sebuah teks, Al-Quran bisa saja disejajarkan dengan kitab-kitab berbahasa Arab lainnya dalam pengertian fisik. Maksudnya, surface structure teks Al-Quran itu berupa struktur bahasa Arab. Demikian, alat paling pokok dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran adalah bahasa Arab dan ilmu bahasanya, baik yang bersifat sinkronis maupun diakronis. Ilmu bahasa yang harus diketahui mufasir terlebih dahulu berawal dari ilmu tentang bentuk-bentuk morfologis dan semantiknya, kemudian ilmu tentang hubungan kata-kata dan dengan penandanya. Setelah itu ilmu tentang proses derivasi dan perubahan atau konjungsinya. Semua itu merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata atau leksikologi. Setelah itu ia harus mengkaji kaidah-kaidah nahwu dan i'rab. Termasuk juga ilmu bahasa yang harus diketahui oleh mufasir adalah ilmu-ilmu balaghah atau retorika Arab. Dengan 3 pembagiannya secara tradisional, yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan badi. Penegasan tentang signifikansi ilmu bahasa ini juga sebenarnya telah disinggung pada masa tabi'in. Demikian halnya pada masa tabi'at tabi'in, Imam Malik juga menegaskan arti penting itu. Bagaimana juga yang dikutip Bintu Syati yang menyebutkan bahwa siapa saja yang berani menafsirkan Al-Quran tanpa mengerti bahasa Arab, berarti ia berupaya membelenggu dirinya sendiri. Berkaitan dengan signifikansi ilmu bahasa dalam menafsirkan Al-Quran, Ahlu Sunnah pun menjadikannya sebagai salah satu sumber pokok dalam pengambilan tafsir. Berlandaskan pada hal ini pula, Ahlu Sunnah menjadikan ilmu bahasa sebagai pembeda antara tafsir dan takwil. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Saya, Sania Nazifah Hilmi, dan rekan saya, Mbak Syukri Azami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan pada presentasi kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.